Halo semuanya, selamat datang di podcast On Solid Rock. Masih bersama saya Sela dan juga Pak Jim dan Bu Rosita. Untuk yang baru saja bergabung dengan kita mau ingatkan bahwa kita sudah punya episode-episode sebelumnya, jadi bisa tolong didengarkan. Karena di On Solid Rock itu kita banyak membahas permasalahan yang sering kali, isu-isu dan permasalahan yang sering kali terjadi di kehidupan pernikahan. Jadi bisa membuat kita tuh jadi lebih aware dan juga memperkuat pernikahan kita pastinya ya. Ya. Dan di topik kita kali ini topiknya viral pastinya karena ini masalah klasik yang uh, terjadi di setiap pernikahan ya, terutama hubungan dengan keluarga pasangan kita ya, atau kita sebut in-laws, bisa mertua, bisa juga dengan ipar. Karena, hubungan dengan keluarga pasangan ini apa ya, ini perlu strategi khusus kayaknya ya Pak Rozi. Benar, benar. Soalnya soalnya jadi apa ya, maksudnya apalagi mungkin yang baru-baru menikah ya, mungkin masih agak canggung gitu. Tapi banyak juga yang saya tahu udah lama menikah masih canggung juga sama keluarga Ya. pasangannya. Ya. Iya iya. Makanya hari ini kita akan topiknya itu how to deal with our in-laws. Jadi gimana sih caranya kita menghadapi, keluarga pasangan atau, mertua atau ipar-ipar kita ya. Nah, pertanyaan pertama nih Pak Jim dan Bu Rosita, sebenarnya gimana sih kita menempatkan diri dengan keluarga pasangan ya, dengan ipar-iparnya, baik adik ipar atau kakak ipar, atau dengan orang tuanya, mertua kita. Karena gini, ke kita mencoba terlalu dekat dibilangnya SKSD. Kita nggak deket dibilangnya sombong. Jadi kan ribet ya, Bu. Ya, Jadi ya, kita harus gimana gitu loh. ya, Nah, mungkin bisa dibantu Pak Jim dan Bu Rosita. Ya kegambangan itu aku rasa sih sangat wajar ya di any relationship di awal relationship itu kegambangan seperti itu pasti ada. Cuman diharapkan tentunya dengan berjalan waktu ya kegambangan itu pelan-pelan menjadi cair gitu ya, lebih natural. Nah, kalau ditanya kita memposisikannya gimana, ya menurut kami sih the minute kita resmi menikah dengan pasangan kita, artinya secara resmi juga kita menjadi bagian dari keluarga besar pasangan kita. Kita menjadi anak dari ibu bapaknya pasangan kita, jadi siblings dari saudara-saudara pasangan kita. Sehingga posisinya harus gimana menurut aku ya sebagaimana layaknya keluarga gitu. Itu posisi kita. Cuman memang ya seperti tadi ya in any relationship di awal pasti ya masing-masing saling menjajagi tentunya ya. Kita pasti harus kenal dulu nih dari pihak keluarga misalnya mertua gitu ya. Apa sih yang bikin dia senang? Apa yang buat dia tuh concern banget kayak misalnya di aku nih waktu sebelum aku menikah pun aku udah ngerti nih oh mamanya Jim nih orangnya sangat resik gitu loh. Jadi banget. Nah, jadi dengan kita mengetahui itu kan sebetulnya kita bisa menyikapi gitu. Oh ya, berarti area inilah nih yang bakal dia perhatikan, yang bakal terus dia awasi. Jadi kita juga harus ya ngerti-ngerti dikit lah, namanya juga mau menyenangkan kan. Iya, kita juga belajar untuk mulai menyesuaikan juga gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, aku rasa sih diharapkan kegambangan itu atau kecanggungan itu semakin cair karena kita sudah saling kenal, gitu kan. Jadi secara praktis tuh sebenarnya ya kita perlu discover dulu aja, ya kan. Ini khususnya kalau yang memang baru pernikahan baru gitu kan. Tetapi kalau yang sudah berjalan lama dan kita baru realize setelah kita dengar percakapan ini bahwa oh ternyata gue belum discover hal-hal ini ipar atau mertua ya itu mungkin mulai harus dilakukan. Yang kedua adalah beradaptasi karena nggak bisa enggak
kita dengan siblings kita aja as we grow older gitu kan kita juga beradaptasi karena mereka juga punya kepentingan yang berbeda, mereka punya prioritas pun juga berbeda dan lain sebagainya. Jadi in any relationship we need to discover and then we adapt. Gitu. Dan karena ini sifatnya dinamis ya, ya kita harus realign aja dari waktu ke waktu, adapt and realign aja dari waktu ke waktu. Nah itu cara apa namanya mungkin to put into a framework ya, bagaimana kita deal dengan in-laws kita ya, baik ipar maupun juga dengan apa namanya dengan mertua itu sih. Tetapi yang paling utama sebenarnya yang harus tetap dijaga dan disadari terus dan disepakati terus antara pasangan itu adalah bahwa yang menjadi prioritas kita sebagai pasangan itu adalah ya pasangan kita dan keluarga kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai karena kita cover ini kita jadi kebablasan gitu. Nah kalau di sesi apa namanya di sesi yang sebelumnya kita bicara mengenai boundaries itu ya harus ada boundaries ini juga yang di set. Tetap harus ada. Ya di dalam ini dengan in-law. Jadi jangan sampai karena kita nggak punya boundaries itu sehingga itu menjadi pemecah gitu ya. In-laws itu jadi ada di tengah-tengah kita dan pasangan kita. Nah itu yang harus disadari. Ya. I see. Kalau istri tuh paling sebel kalau kita misalnya suami nanya terus kita jawab terus dia bilangin, oh nanti saya tanya mama dulu ya. Wah, istri sebel banget tuh ya. Maksudnya saya berbicara mewakili istri-istri luar sana ya. Tapi kan prioritas harus keluarga kata Pak Jim dan pasangan ya. Jadi jangan apa-apa nanya sama ibunya melulu gitu ya. Tolong sekali-sekali percaya juga sama pasangannya. Betul. Nah, Pak Jim sama Bu Rosita kan melayani banyak pasangan. Sudah cukup lama juga ya. Nah, ketika melayani pasangan-pasangan di luar sana nih, ketika mereka curhat nih Pak Jim dan Bu Rosita, apa sih yang biasanya menjadi keluhan suami atau istri mengenai in-laws atau keluarga masing-masing, keluarganya masing-masing? Ya, dalam ini ya hubungan dengan in-laws ya. Ya umumnya memang cukup banyak kita temukan ya seperti yang saya bilang tadi gitu ya, di mana sepertinya peran mertua itu masih begitu besar gitu di dalam kehidupan pasangan kita sehingga itu membuat pasangan merasa kayak orang luar gitu jadinya dan nggak pernah bisa independen untuk running keluarganya seperti yang dia mungkin punya bayangan sendiri gitu. Itu memang cukup isu-isu yang cukup banyak ya. Banyak. Isu lain mungkin juga yang banyak berhubungan dengan tradisi juga ya. Jadi tradisi keluarga yang begitu kuat dari pasangan misalnya. Sehingga ya seringkali itu pasangannya mungkin jadi terpaksa gitu ikut karena suaminya atau istrinya nggak bisa bilang enggak juga gitu. Karena itu satu tradisi yang harus gitu. Ya, itu on another ini ya secara umum sih banyak kan itu ya. Seperti itu. Ada juga yang memang cukup unik tuh karena misalnya ya mertuanya ini banyak support financially gitu. Oh ya. Jadi susah untuk agak susah ya. Untuk si lainnya itu susah banget gitu. Karena ya di satu sisi butuh tapi di satu sisi lagi merasa ya seperti dijajah juga gitu. Nggak punya ini ya, doesn't have a say karena disupport. Iya. Itu sih. Jadi rata-rata permasalahannya seputaran itu ya Pak Jim dan Bu Rosita. Nah kalau Pak Jim sama Bu Rosita ini hubungannya dengan in-laws masing-masing gimana nih sampai saat ini? Ya kalau mungkin di awal-awal pernah bermasalah mungkin. Kita sih nggak pernah ada masalah yang terlalu prinsip ya. Jadi mungkin ini yang bisa kita sharingkan juga ya prinsipnya ini ya. Karena kebetulan ya meskipun kita perkawinan kita nggak mulus-mulus amat, tetapi di area ini kita
kita lumayan memahami konsep dan prinsipnya gitu. Jadi prinsipnya itu kan sebenarnya ada di firman Tuhan juga ya, di Matius 19 ayat 5 sampai 6. Itu di Matius 19 ayat 5 sampai 6 itu saya baca aja ya, gitu kan, dibilang di sini, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi ada sebuah proses, dan ini kan yang dibilang itu adalah laki-laki yang keluar dari rumahnya. Artinya apa? Secara emosional ya, si laki-laki itu secara emosional dia sudah tidak lagi depend sama keluarganya, tapi dia mempersiapkan dirinya untuk membangun sebuah keluarga baru. Jadi itu yang harus jadi tanggung jawab suami sebenarnya. Jadi when it comes to in-laws, kendali untuk supaya tidak terjadi kekisruhan atau tidak menjadi overpowering dari in-laws, itu suami punya fungsi itu sangat besar. Karena firman-Nya bilangnya itu ada di situ gitu. Ya. Nah, tentu ini semua perlu proses yang dibicarakan. Di ayat 6 dikatakan itu kan demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya apa? Adalah tugas suami untuk membicarakan masalah ipar dan mertua ini bersama-sama gitu. Nah, jadi intinya secara emosional si suami itu tidak lagi depend sama keluarganya, ya, tetapi dia harus lebih depend kepada keluarga intinya yang sedang dia bangun. Jadi secara emosional dia nggak boleh terlalu attach lagi di sana gitu. Harus sama pasangannya. Harus sama pasangannya. Nah, kebanyakan pasangan-pasangan tidak mengetahui itu. Karena alasan-alasan yang tadi disebutkan sama Rosita, ada tradisi dan lain sebagainya. Jadi semua alasan itu dijadikan justifikasi untuk membuat keputusan-keputusan di dalam perkawinan. Nah, seharusnya itu kan bukan alasan-alasan itu yang dijadiin justifikasi. Yang harus dijadikan landasan itu kan prinsip firman Tuhannya. Nah, karena sudah ada prinsipnya, bagaimana sih aplikasinya? Nah, itu yang mungkin nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Tetapi intinya suami itu sangat berperan di dalam melindungi keluarganya ini dari involvement yang berlebihan dari ipar maupun mertuanya. Itu tugas suami. Karena di situ di firman-Nya bilang bahwa laki-laki itu meninggalkan ayah ibu. Jadi artinya dia bukannya dia melupakan ya, tapi dia keluar gitu. Dia keluar, dia nggak attach lagi. Dia nggak bisa lagi mengatakan prioritasnya itu keluarganya dia. No, dia bersatu sama istrinya. Dan tanggung jawab membangun. Tanggung jawab membangun gitu. Nah, itu fungsi itu ada di suami. Kebanyakan suami nggak menyadari sebenarnya. Dan mudah-mudahan dengan sharing ini untuk suami-suami yang mendengarkan boleh mulai belajar gitu ya, bahwa ini prinsipnya Tuhan, Jadi kalau kita melanggar prinsipnya, ya kita pasti bound to have problems in our marriage. Jadi dari awal sampai sekarang hubungan Pak Jim dan Bu Rosita dengan ipar-ipar itu mulus ya, bisa dikatakan oke lah, mulus. Ya, kita ada konflik dari waktu ke waktu, tapi konfliknya itu bukan konflik prinsip, karena kan perbedaan cara dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kita jadi nggak pernah konflik secara prinsip? Karena di awal kita berdua itu set rules of engagement-nya ke ipar dan ke mertua, kita sama-sama sepakat. Oke. Dari kamu? Nah, ya, dari Bu Rosita ada tambahan? Ya, yang tadi Jim katakan itu bahwa suami itu punya peran besar ya untuk melindungi kesehatan hubungan di dalam pernikahan keluarganya. Ya, termasuk kemungkinan intervensi dari in-laws itu ya. Jadi, as for the one sendiri, karena kan nggak banyak suami dan istri yang tidak memahami ini ketika masuk ke dalam pernikahan. Sehingga dari awal ketika itu sudah terjadi mungkin masih suka-sukanan karena nggak enak, aku tersinggung gitu ya. Jadi nah disinilah sekali lagi keterbukaan, komunikasi itu harus dari awal memang harus berani dibangun.
Betul. sebagai istri misalnya, karena banyak di banyak kasus kalau misalnya ini kasusnya mertua dari pihak orang tua dari pihak suami gitu ya, yang dominan banget, di banyak kasus istri ya either dia mendem tapi akhirnya jadi ribut terus sama suaminya. Iya. Iya. Aku ingat satu contoh ya, contoh anak-anak kita itu sekolah sangat muda, dari sangat muda. Umur 1,5 tahun anak-anak kita itu sudah sekolah gitu, dan itu memang kita sepakati gitu. Nah, rupanya 1,5 tahun sudah sekolah ini untuk ibu saya itu bukan satu hal yang dia approve gitu loh. Loh, kasihan gitu, masih kecil tuh gitu kan. Karena dulu sekolah kan baru umur 5 tahun gitu kan. Iya. Jadi 1,5 tahun anak-anak kita udah sekolah, memang nggak setiap hari tapi seminggu 3 kali, dan ibu kita tahu gitu loh anak-anak kita mesti sekolah gitu. Jadi dia tuh ini gitu. Nah, disitulah waktu itu sempat tuh ibu saya tuh sempat mulai dia nggak ngomong ke saya langsung gitu ya. Tapi ya dia ngomongnya ke Rosita gitu. Dia nggak berhasil ngomong ke Rosita, dia ngomong ke kakak saya gitu, suruh ngomong ke kamu bilang adik kamu gitu. Jadi Rosita dia ngomong, jadi mulai ini dengan iparnya kan. Nah, itulah di waktu itu saya harus melindungi keluarga saya. Karena apa? Karena saya sama Rosita kan sepakat anak-anak mulai sekolah waktu umur 1,5 tahun. Gitu. Jadi di situ contoh yang real itu ya. Contoh real lah ya. Bagaimana kita harus melindungi. Nah, waktu itu ya memang saya bicara sih sama ibu saya. Gitu. Ya, ini yang kita mau untuk anak-anak kita gitu. Jadi aku cuma bilang mama harus kasih saya peluang untuk membangun anak-anak saya dengan cara ini, bukan dengan cara yang mama tahu gitu. Nah, itu saya lakukan. Tadi Bu Rosita kan sempat mention juga ketika melayani mute sel. Maaf, aduh kepencet. Banget. Emang ini ya hot topic soalnya. Hot topic ya. Tadi kan Bu Rosita sempat mention mengenai pasangan-pasangan yang dilayani, salah satunya adalah family tradition. Nah, Pak Jim dan Bu Rosita ini kan datang dari background yang berbeda. Secara tradisi juga pasti berbeda, culture dan lain-lain ya. Pernah ada secara tradisi keluarga masing-masing pernah ada masalah nggak awal-awal Pak Jim dan Bu Rosita? Karena kan kalau keluarga maunya family tradition itu kan dilanjutkan gitu. Apalagi Pak Jim dan Bu Rosita kan datang dari daerah yang berbeda ya, suku yang berbeda juga gitu. Pernah ada masalah nggak Pak Jim dan Bu Ros? Kita nggak ada ya. Nggak ada sih. Nggak perlu. Maksudnya kebetulan even waktu kita mau nikah itu, karena kan dari sisi keluarganya Jim, mereka memang masih ada beberapa prosesi lah secara adat gitu ya yang pengen tetap dijalankan. Nah, ya ini termasuk salah satunya bagaimana kita juga coba berhikmat dan mengimbangi aja gitu, yang diminta apa selama itu tidak secara prinsip mengancam hubungan kita, tapi kita lihat itu juga bisa membuat mereka ikut senang, ya kita fleksibel aja. Iya, jadi saya ambil contoh, saya ingat banget itu karena kalau kita di Ambon itu waktu kita ngelamar kita bilangnya kan masuk minta gitu ya. Jadi kalau masuk minta itu tuh harus semua keluarga besar. Jadi dari bapak saya ataupun dari ibu saya tuh semua siblingsnya bapak sama ibu saya tuh harus hadir di situ gitu. Kalau di Ambon itu seperti itu gitu. Nah, ini kita mesti bicarakan karena kebetulan ya kita mengundang sibling yang sudah sepuh ini kan kita harus bayar gitu, kita yang harus membiayai gitu kan. Iya betul. Isu itu kita bicarakan. Kita berdua nih. Kita berdua. Karena waktu itu juga karena kita menikahnya di Sukabumi, sementara keluarga besar saya sama keluarga besarnya
ibu saya gitu ya, yang itu ada sebagian yang di luar Jawa gitu. Jadi ya kita mesti